Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Wa qala ta'ala في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tadi firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan adha'us shalah. Siapa adha'us shalah ini? Adalah orang-orang yang meninggalkan sholat, yang melalaikan sholat, tarikus sholat, orang-orang yang meremehkan sholat, orang-orang yang mengenyeh sholat, sholat ditinggal-tinggal. Ini orang adha'us sholat wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu belaka. Hadirin jamaah majlis anti galau tembus langit yang saya hormati. Manusia pada hakikatnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pewaris daripada Nabi, yaitu para alimil ulama, meneruskan untuk memberi bimbingan tentang sholat. Kalau kita tidak ada ulama, mungkin tidak bisa untuk melaksanakan sholat. Bagaimana sholat? Untung masih sekarang ini masih banyak para alimil ulama, masih banyak para ustadz, masih banyak orang-orang yang paham akan Al-Quran, paham akan praktik-praktik sholat. Tentunya ini sholat dibarengi dengan ilmu. Kenapa? Sholat tanpa dibarengi dengan ilmu tidak sah sholatnya. Sebagaimana al-ulama mengatakan, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was shalah lam tasih sholatuhu ay ibadatuhu. Barang siapa yang melaksanakan sholat tidak tahu dengan tata caranya sholat, maka sholatnya tidak sah atau ibadahnya tidak sah. Ibadah itu banyak, berbuat baik, menolong orang, kasih sedekah,
kalau tidak tahu ilmunya, ini tidak sah, tidak ada pahalanya. Insya Allah bapak-bapak tentu tahu tentang sholat. Siapa yang mengabaikan sholat ini? Tentunya orang Islam, karena orang kafir mah tidak diwajibkan. Tentunya orang Islam sendiri yang mengabaikan sholat, yang meremehkan sholat. Kenapa? Karena memang banyak godaan di zaman sekarang ini, tambah godaan banyak waktu karena wattaba'us syahawat itu mengikuti hawa nafsu belaka. Nah, ini ayat ini diturunkan bagi yang selalu meninggalkan sholat. Hadirin yang berbahagia, sholat adalah pokok segala amal perbuatan kita, kebajikan kita. Tentunya wadahnya itu adalah sholat. Ketika kita melakukan amal-amal kita, amal-amal kebajikan kita, kalau tidak ada sholat, tidak ada wadahnya. Karena as-sholatu wi'a'ul ibadah. Sholat itu tempatnya ibadah. Maka hadirin yang saya hormati, sholat jangan sampai kita remehkan, dan jangan kita malas-malasan untuk melakukan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ini ya. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agama. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tahawana bis salati ma'al jamaah aqabahu Allah ta'ala bisnatai asharata baliyatin. Barang siapa yang meremehkan sholat, yang nganggap enteng, yang meremehkan sholat, nganggap enteng sholat, bis salah ma'al jamaah, serta berjamaah, aqabahu Allah ta'ala bisnata asyarah baliyatin. Allah bakal memberikan pahala. Ya, asal makna siksa. Allah memberikan pahala berapa? Pahala 12 pahala. Sholat serta berjamaah. Ya, sholat serta berjamaah. Ini pahalanya, tinggal sholat berjamaah pahalanya 12 pahala. Salasun fit dunya wa salasun indal maut. Yang pertama 3 di dalam dunia, yang wasalasun indal maut 3 ketika menghadapi sakratul maut, wasalasun fil qabri, dan 3 di dalam kubur, wasalasun yaumal qiyamah, dan 3 nanti di hari kiamat. Itu tepat 12. Hadirin yang saya hormati, sholat berjamaah ini betapa pentingnya berjamaah. Karena al-jamaah itu rahmah. Jamaah berjamaah adalah rahmat. Sebaliknya, wal furqatu adzabun.
kita bercerai-berai sendiri-sendiri adalah merupakan bahla, merupakan azab, merupakan itu ketidaknyamanan antara satu dengan yang lainnya. Kebersamaan ini penting, bahkan di dalam sholat serta berjamaah ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berbicara betapa pentingnya kita sholat berjamaah. Hadirin yang saya hormati, bahla yang pertama adalah tiga di dalam dunia adalah yarfa'ullahul barakah min kasbihi wa rizkihi. Yang pertama, bahla yang pertama adalah Allah melepas dari kasabnya, melepas keberkahannya dari kasab dan rezekinya. Pantas kita sholat kurang berkah, kurang berkah, kurang berkah. Kenapa tidak berkah? Tentu sholatnya di sini perlu ada pertanyaan. Sholatnya udah betul apa belum? Sini, ya. Jadi udah paham apa belum dengan rukun-rukun sholat? Bagaimana berapa rukun sholat? Ketika ada sholat itu banyak sekali di dalam rukun sholat itu ada yang biasanya yang dikorupsi itu biasanya tumak ninah. Ya, kebanyakan ini sholat-sholat kilat, berarti belum betul sholatnya. Di sepi temannya. Duh, bukan pada turu dong kita mau ngoceh, betul kita. Orang. Di iya. Kunti kula mati. Mau menang kepada. Iya. Ikut. Allah nyopot nih keberkahannya dari rizki, dari kasabnya dia, dan dalam usahanya dia. Allah melepas keberkahan. Karena apa? Itu tadi, meremehkan sholat berjamaah. Sekarang ini banyak masjid-masjid yang bagus-bagus, ya, pada kosong. Zaman akhir pada kosong, ya. Sholat ini bagi saya di sono, saya yang adzan nungguin jamaah, akhirnya beberapa menit nggak ada yang datang, saya yang komat, saya juga yang imam, jadi sholat sendiri. Di saya ini di sono, mungkin di sini nggak beda kali ya. Kira-kira ini Maya, itu mah di saya di sono, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Pas ini siapa tuh lagunya Caca? Angka 1. Sendiri. Ini yang perlu kita prihatin kita umat Islam bercerai-berai dengan berjamaah. Sholatnya di rumah masing-masing, walaupun sah di rumah, akan tetapi menghilangkan berjamaah. Tadi itu kata Nabi, itu yang pertama adalah dilepas keberkahan dari kasabnya, usahanya, dari rezekinya, ora berkah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi yakin saya di sini nih, masya Allah, orang-orang yang luar biasa ini. Ya, begitu adzan di masjid, begitu adzan di musola, biasa di luar. Iya, tahu mau sholat berjamaah enggaknya mah. Tapi yang jelas adzan di masjid. Ya, alhamdulillah. Itu tadi, meremehkan, menganggap enteng, menganggap sepele tentang sholat berjamaah. Oh ya, sholat berjamaah, adha'us sholat termasuk menyia-nyiakan sholat. Sama, menyia-nyiakan sholat itu
bisa saja dinanti-nanti ya, tidak awal waktu, dinanti-nanti. Memang ada pilihan, akan tetapi dinanti-nantinya ini kalau bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil air wudu. Lamun ana ning omah iku maning omah usbe Allahu Akbar jeung ngelonjor turu. Iki dosa turun iki Pak. Kita dosa turun iki us waktu doa. Umpama maksiat kita ketika ada adzan kita turu. Dosa kita turun iku. Oh ya, oh, insya Allah hari bapak-bapak mah insya Allah ya rajin kabegan nikahnya mah ya. Iku sing pertama adalah Allah akan melepas nyopot ning keberkahanane dari kasab lan rezekine. Iki Pak, pertanyaannya itu ada di masing-masing. Kembali jawab masing-masing. Kenapa ini? Perasaan kita ini usaha ini buntang-banting ke sana ke sini kok rasanya hati ini agak ini gitu, apa namanya, kurang bahagia gitu. Galau. Padahal ini anti galau ini ya. Menembus langit. Tapi insya Allah dengan kita berjamaah di sini taklim bersama-sama, saling mengingatkan bersama-sama, insya Allah menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Iki Pak yang perlu kita pahami. Kenapa kita sholat sekarang ini masjid bagus-bagus malah ditinggalkan berjamaah? Ya, kata tasawuf itu masjidnya duit dari mana? Tasawuf kan teliti ke situ. Bisa saja asal muasal duit itu dari riba, dari haram. Bisa saja kalau tasawuf. Bisa saja. Imbasnya ke orang malas ngedeketin masjid, malas sholat berjamaah. Itu ada kata tasawufnya seperti itu. Namun insya Allah ya, yang di kampung-kampung mah masih banjir maghrib pada kumpul di mana? Alhamdulillah ini Pak. Oh, aja melodot-melodot nih kita. Insya Allah ya. Jadi awas pertama itu Allah memberikan bahla, Allah memberikan apa namanya coba, memberikan apa namanya kesengsaraan bagi orang yang selalu meninggalkan sholat berjamaah. Na'udzubillah min dzalik. Ikut ya. Jadi termasuk adha'us shalah. Itu ya. Adha'us shalat wa taba'u syahawat. Dan mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu adalah punyanya syaitan laknatullah. Kalau kita tidak memanage nafsu kita, hancur kita Pak. Menuruti hawa nafsu, pengen wah semua serba wah. Kalau dapat, kalau tidak jadi wah, jadi wewe ya. Hadirin jamaah majelis ta'lim anti galau tembus langit, itu yang pertama. Yang kedua, wasani yunza'u minhu nurus salihin. Yang kedua adalah dilepasnya, dicopote dari orang yang selalu meninggalkan berjamaah nurus salihin. Nur cahaya-cahaya kesolehannya dicopot, dilepas, karena gara-gara kita sering meninggalkan sholat berjamaah. Insya Allah dengan sholat berjamaah, wah ada kurang-kurang, insya Allah yang nanggung imam, kalau imamnya betul, insya Allah
Ya masa imam tidak betul? Ya tentunya imam-imam yang ditunjuk itulah imam yang luar biasa. Jangan sampai menunjuk imam ketika baca Fatihahnya itu amburadul, karena merupakan syarat daripada rukun sholat adalah Fatihah. Kalau Fatihahnya hancur, jangan di depan Pak, jangan. Tidak sah sholatnya membawa jamaah lagi, karena merupakan rukun sholat. Al-Fatihah itu wajib. Ketika kita semaunya tidak sesuai dengan tajwid, nah ini kecuali sama-sama ia tidak mampunya, itu ya mungkin sah di situ. Sah orang yang tidak diandalkan, ini mah hidupnya di sono, hidupnya di hutan, jauh dari para alim ulama, boleh. Tapi di sini banyak para alim ulama, para ustadz. Lah ini yang jadi pertanyaan, kenapa tidak belajar? Jangan kita merasa mampu, jangan merasa kita sudah, coba kita bertanya kepada yang ahlinya. Insya Allah Fatihahnya terlebih dahulu ya. Kalau ada imam Fatihahnya kurang resep, kurang sesuai indat tajwid, mungguh tajwid, ulama tajwid, ini disingkirkan dulu Pak, dipilih imam itu, dipilih, jangan asal, karena menyangkut sah tidaknya sholat ya. Ini mudah-mudahan ini semuanya juga ini guru-guru ini, alhamdulillah ini semuanya juga punya majelis taklim. Iya, yang punya mah gitu. Insya Allah itu dilepas dari nur kesolehannya ketika kita meninggalkan berjamaah uonge ana nongkrong ning kono ya, laka elat apa-apa kecuali ada kemudharatan apa ya, indah syar'i itu dibolehkan, boleh. Akan tetapi lamun kita lagi tang ting ting ngopi ngelegak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang kerungu, orang ngerasa kakek kerungu nih, tapi orang ngerasa kakek jojong padahal panggilan Allah itu. Allahu Akbar itu melalui manusia, azan itu panggilan Allah. Jangan sampai kita menjadi sumum bukmun ya, jangan kita pura-pura tidak mendengar, pura-pura sibuk. Insya Allah ya, insya Allah kalau orang menggiatkan berjamaah, kalau ada awal waktu, insya Allah ini hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pusing Pak, insya Allah Pak, insya Allah ada apapun di situ dibentengi dengan ketenangan ini, gara-gara memang kita rajin melaksanakan sholat berjamaah. Sholat marah ketika kita sholatnya belum betul ya. Sholat itu marah ketika kita nyicirakan ning sholat. Jadi sholat doya'akallahu kama doya'tani kalau tidak salah. Mugi-mugi jare sholat nyicirakan ning sira kayak seperti sira nyicirakan ning isun. Jare sholat ngomongku lamun bagus mah aja doang ngomongku mah, tapi lamun gawe ala ning sholat doya'akallahu kama doya'tani, mugi-mugi nyicirakan ning sira kaya seperti sira nyicirakan ning isun, nyia-nyiakaken ning isun. Jare sholatku marah digebukaken
Ya kayak seperti kita melintir jarak sama sewet, us sholat tuh digebukakan dengan air siap loh. Naudzubillah min dzalik. Maka itu ya. Jadi tambih ini bukan apa namanya ya, ada tambih muamalah tentang kita, tentang pergaulan kita dengan tetangga kita, dengan sesama kita, ada tambih. Sholat pun memang harus seperti itu. Kita jangan merasa ini kita apa sholat ini betul apa belum. Ya, itu apakah kita di mana ini letak kesalahan kita? Karena segala sesuatu adalah sholat itu yang menjadi tanggung jawab nanti di akhirat. Nanti ketika sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Ketika sholatnya itu jelek, jeleklah seluruh amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Usah kita. Terus. Usuh itu turun kan? Turun. Di ulama beti pada menang payawan. Terus. Usuk. Serius. Bukan turun doang kita mah. Kalau mah ngecaprak, pakai radio bubar. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jangan sampai kita kalau lagi leha-leho di rumah ngopi ada adzan, yuk segera berangkatnya kemana aja itu ya, berangkatnya cuman berangkatnya bukan ke masjid. Ini orang sono ini mah orang sono asal Allahu Akbar berangkat, tahu di masjidnya nggak ada, di musolanya nggak ada, berangkat kemana kali? Iya, itu orang sono. Orang saya sono, asalnya dari sini. Ya Pak ya. Insya Allah nggak ada di sini Pak ya. Insya Allah. Iya. Bapak-bapak jamaah majelis taklim anti galau tembus langit yang saya hormati. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin tidak panjang lebar, yang benar datangnya dari Allah, yang salah yang khilaf mungkin dari diri saya.